barang bukti sabu sebanyak 600 gram dan ekstasi sebanyak 973 butir. Yang terdiri dari yang pertama sabu sebanyak 407.842 gram, yang kedua ekstasi sebanyak 368.769 butir, yang ketiga ganja sebanyak 48.442,55 gram, dan juga untuk yang keempat tembakau gorila sebanyak 78,79 gram, dan yang kelima ketamin sebanyak 500 gram, dan yang keenam obat keras sebanyak 57.554 butir. Perlu kami sampaikan bahwa dari 1.532 tersangka yang berhasil kami tangkap, terdapat 1.417 diantaranya sedang proses penyidikan, dan 115 tersangka lainnya sedang direhabilitasi. Selanjutnya dari 110 laporan polisi yang kami tangani, terdapat 4 kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba. Dari 4 kasus tersebut, ada 8 tersangka yang sudah ditangkap, serta 320,60 kg sabu dan 35.973 butir ekstasi telah berhasil kami sita. Selanjutnya, adapun 4 kasus menonjol yang kami maksud adalah lain. Yang pertama, kasus yang diungkap dari Joint Operation Direktorat Narkoba, Polda Riau dan Polda Metro Jaya dengan TKP perairan di wilayah Bengkalis, Riau, di mana telah diamankan barang bukti sabu sebanyak 147 kg dengan tersangka inisial R, D, dan E. Modusnya mereka menyelundupkan sabu-sabu dengan melalui jalur laut di perairan Bengkalis, Riau. Selanjutnya kedua, kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dengan TKP Provinsi Aceh, di mana telah diamankan barang bukti sabu sebanyak 173,27 kg dengan tersangka inisial A alias P dan MN. Modus operandi yang dilakukan adalah menyelundupkan narkoba melalui jalur perairan di Banda Aceh. Dan yang ketiga, kasus yang diungkap oleh Direktorat Narkoba Barreskrim Polri dengan TKP di Banten dan di DKI Jakarta, di mana telah diamankan barang bukti sebanyak 287.973 butir ekstasi dan 330 gram sabu dengan tersangka inisial RF dan R. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah menyelundupkan narkoba yang disamarkan dengan makanan hewan. Selanjutnya yang keempat, kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dengan TKP Provinsi DKI Jakarta dan Banten, di mana telah diamankan barang bukti sebanyak 55.000 butir ekstasi dengan tersangka inisial FA. Adapun modus operandi yang dilakukan adalah menyembunyikan ekstasi di dalam plafon mobil HS. Selanjutnya terkait 1.978.973 jiwa yang berhasil kami selamatkan, kami melakukan perhitungan dengan rincian sebagai berikut. Jika 1 gram sabu digunakan oleh 5 orang per hari, maka dari 320,600 gram yang kami sita ada 1,6 juta jiwa yang dapat kami amankan. Kemudian, apabila 1 butir ekstasi digunakan oleh 1 orang per hari, maka ada 335.973 jiwa yang berhasil kami selamatkan.
Oleh karena itu, total yang berhasil kami selamatkan adalah 1.938.973 jiwa. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama atau EP. Satgas Penanganan Narkoba telah melakukan pengungkapan terhadap sindikat Transnational Organized Crime (EP), di mana dari tahun 2020 sampai dengan 2023, Mabes Polri dan jajaran telah menerbitkan 408 laporan polisi dan juga menangkap sebanyak 884 tersangka, termasuk 39 tersangka yang ditangkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba pada tahun 2023. Kemudian menyita barang bukti sabu sebanyak 10,2 ton dan menyita aset TPPU sebanyak 273,45 miliar. Apabila dikonkretisikan, barang bukti narkotika dan TPPU tersebut nilainya mencapai 10,46 triliun. Ya. Nilainya mencapai 10,46 triliun. Adapun perkembangan penanganan perkara dari 39 tersangka jaringan EP yang telah ditangkap antara lain 12 tersangka sudah tahap 2, 7 tersangka sudah P21, 12 tersangka masih dalam proses T19, dan 8 tersangka masih dalam proses ini. Kemudian Satgas Penanganan Narkoba juga melakukan penangkapan kembali terhadap 5 tersangka jaringan EP yang terkait dengan TPA dan TPPU narkotika, sehingga total tersangka yang ditangkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba sebanyak 44 tersangka. Adapun 5 tersangka yang baru ditangkap sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana asal narkotika dengan inisial MBS berperan sebagai kurir narkotika jenis sabu jaringan EP. Yang kedua, TPPU narkotika dengan inisial A, H, NU, dan DAK yang berperan sebagai penerima dan pengelola uang dengan aset hasil penjualan narkotika jaringan EP. Tim Satgas Penanganan Narkoba juga melakukan penyitaan aset tambahan dari jaringan EP senilai 75,62 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan bangunan 20 unit senilai 44 miliar rupiah. Yang kedua, kendaraan 18 unit senilai 7,8 miliar rupiah. Yang ketiga, uang tunai senilai 22 miliar rupiah. Dan yang keempat, barang-barang lain seperti perhiasan dan barang mewah senilai 1,82 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, tim Satgas Penanggulangan Narkoba menetapkan 2 DPO atas nama tersangka TH berperan sebagai pengelola uang dan aset EP sesuai data perlintasan imigrasi. TH berada di Thailand. Dan yang kedua, tersangka N alias S berperan sebagai bandar narkotika jaringan EP di wilayah Sulawesi. Adapun pasal-pasal yang diterapkan di sini yaitu pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu memindahkan narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat selama 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat
5 tahun dan paling lama 20 tahun. Penjara dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Kemudian terkait kemudian terkait tindak pidana pencucian uang, tersangka dapat dijerat dengan pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal hukuman pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian yang kami sampaikan. Akhir kata, kami mohon dukungan dan mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk bergerak bersama-sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia terus bangsa terbebas dari bahaya narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.